Yohanes pasal 4 ayat 23, kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, saya lihat, saya baca ini pasti tema daripada gereja ini, worship generation. Ya, ini luar biasa saudara-saudara. Karena memang harusnya generasi sekarang adalah generasi penyembah. Yes. Amin. Generasi sekarang adalah generasi penyembah. Saya ingin khotbah dengan judul kehendak Bapa yang terbaik adalah penyembahan. Amin. Amin. Itu adalah kehendak Bapa bagi kita, yaitu kita menyembah Dia. Bapak Ibu saudara-saudara, waktu manusia pertama diciptakan, Adam dan Hawa, pertanyaannya adalah kenapa Tuhan menciptakan manusia? Kenapa Tuhan menciptakan saya dan saudara secara khusus? Apa sih tujuannya? Kalau kita baca Alkitab, Tuhan sudah ciptakan semua. Ya, Taman Eden, satu taman yang luar biasa. Semua ada di sana. Emas yang terbaik ada di sana. Semua tumbuhan yang terbaik ada di sana. Semua keindahan yang terbaik ada di Taman Eden. Tapi kenapa Tuhan ciptakan manusia? Ya, kenapa Tuhan ciptakan saya dan saudara? Pendeta Kristus sama berkata, karena Allah yang tidak bisa dilakukan oleh Allah adalah menyembah dirinya sendiri. Itu sebabnya Dia ciptakan saya dan saudara. Dia ciptakan saya dan saudara. Alkitab mengatakan Dia ciptakan saya dan saudara serupa dan segambar dengan Dia. Yes. Wow. Itu saudara yang lihat diri saudara berkata, kenapa sih kita jelek begini? Dan 1 meter kotor, hitam, hidung lagi masuk ke dalam. Ya, kan harusnya hidung itu masuk keluar. Tapi saudara bersyukur kalau lubang hidungmu masih ke bawah. Amin. Betul? Biar hidung pesek yang penting di lubang ke bawah. Karena kalau dia di lubang ke atas, bahaya hujan masuk semua. Artinya kita dapat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan ciptakan kita serupa, segambar dengan Dia. Ya. Dan untuk saudara tahu, malaikat tidak serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Artinya saya dan saudara ini lebih hebat dari malaikat. Amin. Amin. Mari kita melihat kepada Tuhan. Lebih hebat dari malaikat. Karena tidak diciptakan serupa segambar dengan Allah. Kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Ya. Waktu malaikat jatuh, Allah buang. Yes. Waktu manusia jatuh, Allah datang mencari. Amin. Amin. Kenapa? Pendeta Ahmad berulang berkata, seringkali kita berkata bahwa Allah itu sempurna, itu benar. Tapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ada yang kurang dari Allah, teman sekutu. Ya. Amin. Saya dan saudara. Amin. Teman sekutunya itu saya dan saudara. Sekali lagi tepuk teman di sebelah dan berkata, nggak ada itu teman sekutunya Tuhan. Dan dia tahu. Teman sekutunya Tuhan. Wow, mitranya Tuhan. Yes. Saudara baru dibilang, nggak ini kita lihat bupati di mana nggak di situ, nggak ada bupati, ya. Baru dibilang begitu, saudara bangga, betul? Betul? Amin. Wow, nggak ada bupati mengangkat
pada waktu petang Allah berjalan di taman bersama-sama dengan Adam bersekutu. Adam menyembah Dia. Mereka berjalan bersama-sama. Ya, karena Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita teliti tentang kata prosuneo, penyembahan, itu mempunyai arti yang dalam. Bapak Ibu saudara-saudara, itu mencium tangan. Atau ada yang mengatakan bahwa itu mencium. Artinya saya dan saudara harus sadar bahwa saya dan saudara adalah pribadi yang spesial di hadapan Allah. Dosa, Alkitab mengatakan dengan jelas waktu waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Allah datang dan mencari manusia. Allah mencari Adam yang jatuh. Dia berkata, Adam, di manakah engkau berada? Artinya saya dan saudara sampai sekarang Allah masih mencari manusia. Amin. Untuk menyembah Dia cari tiap pagi, Dia cari tiap malam. Friends, Dia cari untuk bersekutu dengan Dia. Amin. Itu sebabnya kalau orang Kristen tanpa persekutuan dengan Allah, sebenarnya mereka sedang mati. Mungkin mereka masih kerja, mungkin mereka masih pergi ke gereja, tapi sebenarnya mereka sudah mati. Tuhan mau kita kembali kepada Dia. Ya. Kemarin sore saya seminar ya di Guaria, di KPMI Bethlehem Guaria, di pembantu saya dan pembantu saya di gereja. Saya bicara tentang pemulihan Pondok Daun adalah pemulihan gereja di akhir zaman. Dan waktu saya meneliti itu, gereja harus kembali kepada tujuan Allah menciptakan kita. Tujuan Allah menciptakan engkau bukan untuk kawin. Itu kawin itu prioritas berikut. Tujuan awalnya adalah untuk menyembah Dia, untuk bersekutu dengan Dia. Peristiwa setelah Yesus datang dan Dia mati bagi kita, harusnya kita sadar bahwa Tuhan mau supaya saya dan saudara kembali datang untuk menyembah Dia. Ada banyak gereja yang salah memahami tentang pujian penyembahan. Mereka merasa bahwa yang harus tahu menyembah itu tim altar. Ya. Jemaat tak perlu. Ya. Bahkan saya tahu, saya tidak merasa itu salah. Tetapi saya tahu bahwa ada pendeta yang seminar kemana-mana pujian penyembahan kepada tim altar. Ya. Nah, saya takut jemaat salah mengerti bahwa yang harus menyembah itu tim altar. Saya mau tanya kepada saudara, yang harus menyembah tim altar atau kita semua? Semua. Amin. Kita semua? Amin. Nah, kalau saudara tidak menyembah, kok saudara datang begini? Datang kumpul-kumpul? Ini perkumpulan sosial, ini perkumpulan orang Toraja, perkumpulan orang Sahu, perkumpulan orang Tobago, bukan? Bukan kan? Kita datang ke gereja hanya ada satu tujuan, untuk menyembah Dia. Amin. Oh, Bapak Pendeta, kita datang ke gereja karena kita mau kembalikan perpuluhan. Saudara, Tuhan lebih butuh engkau dari perpuluhannya. Amin. Amin. Tuhan lebih butuh engkau untuk menyembah Dia dari persembahanmu. Amin. Jadi jangan pikir saudara datang, ya saya mesti datang ke gereja. Kalau datang, gereja tidak bisa jalan. Ini memang saudara siapa? Kalau saudara mau Tuhan mau gerejanya jalan, Tuhan bisa kirim malaikat. Amin. Tapi Dia mau saudara datang untuk menyembah Dia. Karena itu semua orang percaya, semua orang Kristen, semua jemaat harus tahu menyembah
Pak Pendeta kita punya suara fals. Tuhan tidak lihat suara, Dia lihat hati. Amin. Dia lihat hati, saudara. Saya sudah sering kali cerita ini, tapi saya ingin cerita. Saya pernah baca satu kisah nyata. Ada seorang anak Tuhan, dia punya rumah 2 lantai, dan satu sore dia duduk di lantai 2 dari rumahnya. Dan mendadak dia dengar di bawah, karena ada orang-orang juga di bawah, ada pengamen yang menyanyi lagu rohani bagus sekali, suara merdu sekali. Jadi dia waktu dengar itu dia diberkati sekali, dia cepat masuk ke kamar, dia ambil uang yang agak besar, ya sekitar 50.000, dia turun ke bawah, dan dia bilang kepada pengamen itu, coba kamu nyanyi lagi satu lagu, suaramu merdu sekali. Tadi yang saya dengar tadi di atas. Jadi penyanyi nyanyi lagi satu lagu rohani, tapi orang ini kaget karena pengamen ini suaranya fals. Waktu pengamen ini suaranya fals, dia bilang, iya kalau itu makasih ya, ini. Kemudian dia naik, dia masuk dan dia naik kembali ke lantai 2. Waktu dia sedang naik, Tuhan bicara kepada dia, kamu lihat, baru kamu di lantai 2 saja sudah kedengaran merdu, apalagi saya di surga. Artinya Tuhan mau kita menyembah Dia. Dia tidak cari orang yang tahu menyanyi, ya, tahu membalok mungkin. Tidak. Dia hanya mau orang yang tahu menyembah Dia. Jadi kita semua bisa menyembah. Amin. Kita semua. Karena itu jangan minta. Tadi saya bilang apa? Kita menuntut kepada tim altar. Kalau ada yang salah di altar, ada yang salah di worship leader, kita akan bilang, nggak ada yang tadi pimpin. Apalagi kalau dia anak muda, nggak ada tadi pimpin, kok berat sekali. Nggak ada tadi pimpin, kok nggak naik. Mau naik mana? Berat apa? Kalau engkau sudah setting hatimu dari rumah untuk menyembah Tuhan, mau di atas sini ada kacau apapun, engkau dapat menyembah Tuhan. Banyak orang Kristen seperti anak TK. Nanti kalau worship leader bilang angkat tangan, pun dia angkat tangan. Worship leader bilang turun tangan, pun dia turun tangan. Lencang tangan, dia lencang tangan. Engkau melakukan itu karena engkau mengasihi Tuhan atau tidak? Kemarin dalam seminar kita membahas tentang Lea, istri dari Yakub. 3 anaknya pertama Ruben, ya, Simeon dan Lewi. Dia masih fokus kepada diri. Tapi waktu sampai di anaknya yang keempat, yaitu Yehuda, dia berkata, aku berucap syukur kepada Tuhan. Kata yang dipakai adalah yada dalam bahasa Ibrani, artinya mengangkat tangan, menyembah Tuhan. Dan sejak saat itu hidup Lea tidak sama lagi. Dia tidak ada di dalam ibadah. Dia hanya belajar untuk mengangkat tangan dan memuji Tuhan. Mengangkat tangan itu bukan di gereja saja. Saya lihat orang di gereja paling angkat tangan karena memang jambaran. Tadi membeli di channel, jadi angkat tinggi-tinggi supaya yang lain di belakang lihat. Kalau itu motivasinya, itu sudah beres. Angkat tangan karena cincin emas bang. Jangan. Saudara angkat tangan karena saudara memuji. Yes. Amin. Artinya sudah tidak perlu diperintah. Baru jalan di situ sudah masuk, sudah dengar lagu, sudah mulai mengangkat tangan karena sudah tahu Tuhan baik. Kalau saya masih ada sampai saat ini, Tuhan baik. Kalau saya masih sehat, Tuhan baik. Amin. Ada banyak teman saya yang sudah mati, ada banyak teman saya yang sudah sakit. Kalau saya masih sehat, itu anugerah. Amin. Dan kita semua berutang penyembahan kepada Tuhan. Amin. Kita semua. Dan mari kita akan belajar, Bapak Ibu Saudara. Ada 2 hal. Kayak Bapak yang terbaik
adalah saya dan saudara menyadari bahwa Bapak sedang mencari penyembah. Bapak cari penyembah, ya. Bapak mencari penyembah. Bapak, saya berani mengatakan, Bapak mencari penyembah. Dia tidak mencari sekedar jemaat. Itu sebabnya Yesus memperingatkan kita waktu dia datang kembali. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan. Tetapi dia mencari orang yang mengenal dia. Kata yang dipakai, kata Yunani yang dipakai adalah ginosko. Ginosko itu permisi, minta maaf. Ini semua 17 tahun. Itu hubungan intim, keintiman, dekat, yang dalam, hubungan yang dalam. Jadi Bapak sedang mencari penyembah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kata yang dipakai Bapak menghendaki, kata Yunani yang dipakai adalah saiteho. Saiteho itu adalah mencari. Dia sedang berusaha. Arti yang lain menunggu, menanyakan, meminta. Dia mencari, dia meminta penyembah. Amin. Jadi saya dan saudara, Tuhan cari kita, Ya. Amin. bukan sekedar untuk jadi orang Kristen. Tuhan mencari kita karena Dia mau kita menjadi penyembah. Itu sebabnya saudara, kalau Tuhan menemukan penyembah, Dia akan mengubah hidupmu menjadi hidup yang luar biasa. Amin. Dia akan membuat hidup saya dan saudara menjadi hidup yang dahsyat. Dia akan mengubah segala sesuatu di dalam kehidupanmu. Dia akan melakukan hal yang luar biasa, ya, dalam hidup saya dan saudara. Waktu kita menjadi penyembah, Dia menemukan saya dan saudara, maka Dia akan melakukan hal-hal yang dahsyat. Amin. Karena Dia mencari saudara, Dia mencari saya dan saudara. Karena semua orang Kristen harus belajar untuk menyembah. Semua orang Kristen harus berkomitmen untuk menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan itu bukan saudara harus tahu sekali yang seperti tadi saya bilang, harus pandai menyanyi. Saudara harus, kecuali saudara memimpin, ya, saudara harus sempurna. Saudara harus punya semua. Tidak, Allah hanya mencari orang yang menyembah kepada Dia. Dia mencari mereka. Dia mencari saya dan saudara. Saya dalam penelitian saya tentang ujian penyembahan, saya sangat diberkati dengan khotbah dari Pendeta Kris Manusama. Tetapi di samping itu saya juga mencari, yang meneliti. Saudara, saya menemukan banyak hal yang luar biasa. Nah, tapi saudara, ada satu tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab, dan tokoh itu kemarin saya bahas di dalam seminar, yaitu Daud. Daud adalah pribadi yang luar biasa. Awalnya dia orang biasa. Saya meneliti saudara-saudara, saya menemukan itu sebabnya tadi saya bilang, saya mulai dengan Lea. Karena saudara, ternyata dari Lea lahirlah Yehuda, orang yang diberi nama memuji Tuhan atau mengucap syukur kepada Tuhan, mengangkat tangan dan memuji Tuhan, Yana atau Yehuda. Nah, Bapak Ibu saudara, dari Yehuda lahirlah Daud. Nah, Lea dan Daud hampir mirip. Mereka adalah orang-orang yang tertolak. Lea tidak dihargai oleh Yakub suaminya.
dia menemukan satu kehidupan yang penuh dengan pujian kepada Tuhan. Kehidupan yang berbeda. Amin. Dia melahirkan orang-orang yang luar biasa. Amin. Ya, karena dari Lea lahir Yehuda. Dari Yehuda lah kita tahu Allah memilih Daud menjadi raja. Saudara-saudara, karena Daud adalah orang Yehuda, suku Yehuda. Dan kalau saudara meneliti tentang Daud, saudara, Daud ini orang yang tertolak. Maka ada beberapa yang mengatakan Daud ini mungkin bukan anak kandung, mungkin dia anak angkat. Kenapa? Karena ada masih Daud yang mengatakan, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Mungkin dia anak angkat, dia anak tertolak. Kenapa? Bayangkan ada pejabat besar Samuel yang pada waktu itu adalah seorang nabi, seorang imam, seorang hakim atau raja, datang ke rumah dan dia disuruh jaga kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Dia tertolak. Tapi Alkitab mengatakan di dalam 2 Tawarikh mengatakan, mata Tuhan tertuju ke seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Dia cari saya dan saudara. Amin. Saya tidak kenal banyak di antara saudara. Sebagian besar saya tidak kenal. Maaf, saya tidak kenal saudara. Tapi Tuhan kenal saudara. Dia tahu rumahmu. Dia tahu air matamu yang tercurah di kamar. Dia tahu. Dia tahu pergumulanmu dalam rumah tangga. Dia tahu. Dia tahu isi dompetmu. Di akhir bulan ini tinggal berapa? Dia tahu. Atau mungkin sudah tidak tinggal apa-apa. Dia tahu. Karena dia cari penyembahan. Dan kalau dia temukan, sama seperti Daud, saya bangga dengan Tuhan saya. Yes. Amin. Karena dia tidak cari kualitas. Daud tidak memenuhi syarat untuk menjadi raja. Daud tidak memenuhi kriteria untuk menjadi orang besar. Daud hanya punya hati yang menyembah. Waktu dia jaga kambing domba yang 2-3 ekor, akhirnya dia bukan orang kaya. Dia bukan pengusaha peternakan yang kaya. 2-3 ekor. Tuhan menemukan hati yang mengasihi dan menyembah Tuhan. Daud menyembah Tuhan bukan di gereja. Kenapa Tuhan tidak cari pengganti Saul di Bait Allah? Kenapa Tuhan tidak cari Saul di istana? Tuhan cari pengganti Saul adalah orang yang tahu menyembah Tuhan. Amin. Orang yang punya hati. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Samuel, manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Saudara masih punya hati? Amin. Saudara bapaknya yang punya hati, coba lakukan. Itu cukup bagi Tuhan. Hatimu yang mengasihi Tuhan, hatimu yang mengasihi Tuhan, dan bukti dari mengasihi Tuhan adalah menyembah. Saudara tidak bilang, Pak, saya ini paling cinta Tuhan, tapi tidak pernah masuk gereja. Itu bohong. Saudara tidak bisa bilang, saya paling mengasihi Tuhan, tapi saudara tidak pernah menyembah Tuhan. Itu bohong.
Dan waktu Tuhan menemukan penyembah, Daud tidak ada kualitas untuk menjadi seorang raja, tapi Tuhan dapat mengangkat. Tuhan dapat promosi. Kenapa? Karena dia tidak peduli dengan masa lalumu, masa sekarangmu. Dia lebih peduli masa depanmu. Amin. Dia peduli masa depanmu karena dia ingin saudara dan saya menjadi saksi, menjadi tanda ajaib. Daud di dalam Mazmur 19 dia berkata, Tuhan jadikanlah aku menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Orang lihat saudara dan mereka berkata, wow, dahsyatnya. Dia cinta Tuhan, ya Tuhan berkati dia. Dan kalau Tuhan menemukan penyembah, saudara, memberkati bagi Tuhan itu gampang, saudara. Kalau dia menemukan penyembah, promosi itu gampang bagi Tuhan. Karena itu Tuhan mau kita menemukan. Kemarin dalam pembahasan saya menunjukkan pada jemaat dan firman Tuhan. Kenapa Daud? Keturunannya diberkati, anaknya Salomo diberkati, makanya luar biasa. Ya, saya mau bilang kepada saudara, kebanyakan kita di sini semua lebih baik daripada Daud. Semua tadi. Kenapa? Karena kita nggak pernah berdoa. Atau ada yang pernah berdoa untuk saudara? Kita nggak pernah hampas istri orang. Artinya harusnya kita lebih baik dari Daud. Tapi kenapa tidak? Karena kita tidak menyembah Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, saya percaya hidup kita akan menjadi hidup yang luar biasa. Amin. Tuhan mulai berkati kita. Kemarin saya bilang, seringkali kita ini kerja keras, banting tulang, putar otak untuk kita bisa kumpulkan harta, kasih waris buat anak-anak. Saya mau katakan kepada saudara, warisan terbaik itu bukan harta. Sekalipun Amsal berkata bahwa orang baik meninggalkan warisan bagi anak-anaknya, tetapi warisan terbaik yang kekal adalah hidup penyembahanmu kepada Tuhan, keteladananmu kepada Tuhan. Itu lebih baik, bahkan lebih kekal. Kenapa? Kalau saudara membaca di dalam Lukas 10, ya Lukas 10 ayat 42, Lukas 10 ayat 42, saya akan bacakan buat saudara. Lukas 10 ayat 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Yesus menyebut ada 3 hal dari persekutuan, keintiman, penyembahan Maria. Ya. Dia tidak anti orang kerja, dia suka orang kerja seperti mana, tapi dia lebih suka orang yang tahu menyembah dia. Kalau saudara baca ayat ini, ada 3 hal secara singkat. Dia katakan, tetapi hanya satu yang perlu. Ya. Yang utama yang kita perlukan dalam hidup ini adalah keintiman, persekutuan, penyembahan dengan Tuhan. Itu yang perlu. Mungkin engkau tidak setuju dengan saya, silakan. Tapi Yesus yang bilang ini. Ya. Kita perlu untuk membangun mesbah dalam keluarga kita. Sudah mau lihat keluarga diberkati, bangun mesbah. Karena itu perlu. Ada banyak orang tua, suami istri, suami kerja, istri kerja, banting tulang, lalu di mungkin di Jelo tidak, tapi orang di kota besar itu khusus di Jakarta keluar jam 4 pagi, pulang jam 10 malam. Anak bangun sudah tidak ketemu papa, anak tidur papa baru datang, sudah tidak ketemu. Dan pada akhirnya anak-anak tidak punya pengenalan yang baik dengan papa. Dia tidak pernah merasakan kasih papa. Akhirnya kerja kerasnya hancur. Tuhan cari penyembahan.
Yang kedua, Tuhan berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Amin. Saudara, ini bagian terbaik dalam hidupmu. Pilihlah penyembahan, maka hidupmu akan berbeda, maka rumah tanggamu akan berbeda, maka masa depanmu akan berbeda. Amin. Maka semua yang engkau perlukan akan berbeda karena Tuhan sudah siapkan. Pilih yang benar. Itu sebabnya Yosua berkata kepada orang Israel, silakan kamu memilih, tapi aku dan keluarga akan beribadah kepada Allah. Amin. Banyak orang Kristen salah pilih sehingga mereka tidak bahagia. Dia akan ke gereja tapi tidak pernah diberkati, tidak bahagia. Karena salah. Kita pilih cari harta daripada Tuhan. Kita pilih sibuk, terlalu sibuk dengan kerjaan dan lupa Tuhan. Dan yang berikut, dan yang ketiga ini adalah yang tidak akan diambil daripadanya. Saya belajar satu hal. COVID menunjukkan bahwa semua yang kita miliki tidak berarti. Kenapa? Di kota-kota besar, di gereja-gereja di kota besar, saudara, COVID membuat gereja menjadi hancur dalam tanda kutip. Ada gereja yang punya jemaat ribuan orang, COVID membuat jemaatnya menjadi ratusan orang. Gereja punya penghasilan, ada gereja besar di kota besar di Jakarta. Itu mereka sekali ibadah itu 10 miliar masuk, turun menjadi 1 miliar. Jemaat kosong. Artinya segala sesuatu bisa diambil. COVID mengambil kesehatan kita. COVID juga bisa mengambil semua yang kita miliki. Dunia, saya tidak menuduh saudara, tapi dunia di depan kita akan penuh dengan tantangan. Ya, kalau saudara pernah dengar sekalipun sampai detik ini, puji Tuhan, saya percaya banyak orang Kristen berdoa. Tapi Presiden Jokowi maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani berkata bahwa 2023 itu gelap. Karena mereka mengakui secara ekonomi akan terjadi inflasi besar-besaran. Akan terjadi kesulitan pangan di seluruh dunia. Kita bersyukur kita hidup di Indonesia yang kaya raya alam. Tapi di negara-negara lain sudah mengalami kesulitan. Hanya ujian penyembahan yang tidak bisa diambil. Betul? Engkau bisa sakit dan hanya duduk di tempat tidur, tapi engkau dapat menyembah Tuhan. Betul? Engkau bisa tidak punya apa-apa, tapi engkau bisa menyembah Tuhan. Karena Tuhan tidak lihat ke penampilan, kekayaan. Engkau bisa ada di kebun dan menyembah Tuhan. Engkau sebagai ibu rumah tangga ada di dapur dan menyembah Tuhan. Teknologi menolong kita sekarang, saudara. Ya, saya sendiri dalam keluarga saya, sejak saya keluar dari sini, Pak Gembala, saya mengambil keputusan dengan keluarga tiap hari itu 1 jam dunia penyembah. Saya menggunakan worship night, voice of worship. Itu mereka 1 jam memuji menyembah Tuhan. Saya tidak pandai main gitar, tidak pandai main musik. Saya pakai speaker, saya download MP3-nya saja saya putar. Nah, puji Tuhan, kebetulan TV di rumah bisa putar YouTube, dan saya putar YouTube, saya pakai speaker, dan saya menikmati seperti ibadah. 1 jam dengan Tuhan, 1 jam. Dan untuk sekaligus karena usia dan perlu berolahraga sekalipun ringan, saya jalan di ruang, dan itu pintu muka saya jalan di ruang tamu, di ruang tengah, di teras belakang. Saya menyanyi menyembah angkatan 1 jam, 1 jam. Saya bilang, Tuhan, saya perlu Engkau. Tuhan, Engkau segalanya bagi. Dan saya percaya kalau Tuhan menemukan orang-orang seperti itu, memberkati itu sepele bagi Tuhan. Membuat keluarga bahagia itu sepele. Sepele.
orang percaya tahu menyanyi, betul? Ya. Tapi jangan hanya sekedar menyanyi. Ya, ini pasti Pak Gembala sudah dengar siswa Nusantara bilang. Ya, dan Pak Gembala mana? Dia bilang kalau menyanyi orang pun jago. Bahkan dia cerita satu kali di kantornya, dia sedang duduk. Mendadak ada orang gila di ruang tamu, menyanyi dengan suara keras sambil mama pakai sagu, mama tambahkan sagu-sagu. Suaranya bagus, tapi menyanyinya kok liriknya dia rubah. Dia keluar begini orang gila. Dia panggil sapam, dia kasih uang, dia bilang kasih dia uang, minta dia keluar. Sapam keluar. Waktu dia masuk ke kantor, Tuhan bilang, kalau bisa cuma menyanyi, orang gila juga bisa menyanyi. Saudara boleh cari di YouTube orang gila menyanyi, suara bagus. Menyanyi lagu orang gila. Saya ada download di HP saya. Orang gila menyanyi, bahkan 2 lagu dia menyanyi. Nah kalau menyanyi orang gila juga bisa. Jadi kalau saudara tahu menyanyi di gereja, sudah tidak beda dengan maaf dengan orang gila. Karena yang Tuhan butuhkan penyembah, bukan penyanyi. Dan tadi saya bilang, kalau semua tahu menyembah, ibadah begitu luar biasa. Betul, saudara saya nggak mau berhenti. Saudara tidak membebani tim altar, worship leader untuk mengangkat saudara. Saudara begitu alhamdulillah sudah angkat lagi. Saudara tahu Tuhan, terima kasih. Makasih banyak. Tuhan mencari penyembah. Yes. Mari kita katakan kepada diri saudara sendiri, saya mau menjadi penyembah. Ayo, yang tidak mau, saya mau menjadi penyembah. Dan saya berani mengatakan, saya suka dengan pernyataan Kristus bersama. Saya akan sering kutip ini. Dia bilang bagaimana mungkin saudara melayani raja dan tidak dapat fasilitas raja. Mana mungkin ajudan bupati tidak dapat fasilitas bupati. Betul? Bupati naik foto apa, dia naik foto itu, betul? Kami juga orang kasih. Tidak mungkin. Memang tidak mungkin saudara menyembah raja di atas segala raja dan Tuhan tidak kasih fasilitas raja buat saudara. Ada yang salah dengan kehidupanmu, kehidupan kekristenanmu. Engkau hanya tahu gereja, engkau hanya tahu nyanyi, engkau tidak tahu menyembah. Dan hari ini Tuhan sedang bicara bagi engkau untuk tahu menyembah, supaya hidup berubah. Dia akan mengasihi engkau, dia akan engkau supaya hidup menjadi hidup yang luar biasa. Mulai belajar secara pribadi, mulai belajar dengan rumah tangga, mulai sudah belajar. Saudara, saya mau bilang, engkau tidak bisa menyiapkan masa depan buat anak. Tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa. Tuhan suruh saya berkata, ini harus dibagi. Ada satu poin, tapi saya ingin mengakhiri. Saudara tahu, banyak orang tidak tahu. Saya punya 2 anak. Anak saya, terutama anak yang tunggal. Waktu dia SMA, dia masuk sekolah khusus, bukan khusus karena cacat, ya. Sekolah yang khusus, dinsus di SMA 9 di Medan. Itu anak-anak pilihan, dan dia pandai. Secara manusia saya pikir Tuhan, dia punya masa depan karena Tuhan kasih dia kepintaran. Kami tidak pernah paksa dia tes,
Dia dapat beasiswa 70% dan Presiden University. Satu kampus yang mungkin kampus paling mewah di Indonesia. Bayangkan sudah kampus itu ada lapangan golf. Bayangkan lembaga pendidikan universitas ada lapangan golf. Kalau lapangan basket itu sopo banget kampus punya, kolam renang bisa kampus punya. Tapi ini lapangan golf. Kampusnya Presiden University punya lapangan golf. Artinya kampus ini mahasiswanya dari luar negeri, dari Cina. Waktu dia kuliah itu ada sekitar 70 orang dari Cina datang kuliah di kampus itu. Dosen-dosennya dari luar negeri, dari Inggris dan Pakistan. Secara manusia saya tidak pernah ragu dengan anak saya. Tapi manusia kita terbatas, anak kita terbatas. Sudah tahu, anak saya dibully dan kuliahnya hancur. Dia pulang sebagai anak yang tidak percaya diri, rendah diri, takut berhadapan dengan orang. Dia masih berlaku, tapi ya kalau sudah, ya kalau pernah ada tim, ada dosen dari Taiwan atau sekolah ke Taiwan, dia ikut tes, dia keringat dingin. Secara manusia kami tidak tahu mungkin. Tapi seperti yang tadi saya bilang, kami mengambil keputusan tiap hari menyanyi menyembah Tuhan, mengangkat Allah. Saya bilang, Tuhan, saya boleh kata sebagai ayah. Tasya boleh kata, tapi Tuhan tidak pernah kata. Tuhan ingatkan saya Yusuf. Saudara-saudaranya mereka rekan-rekannya buat dia dijual sebagai budak-budak pada zaman itu tidak punya masa depan. Sudah dijual jadi budak, difitnah lagi, di penjara bawah tanah. Sudah tidak ada harapan untuk keluar. Tapi Yusuf setia dengan Tuhan. Yusuf terus menyembah Tuhan. Yusuf terus menyembah Tuhan. Dan itu saya lakukan dengan keluarga tiap pagi. Bahkan Tuhan menolong saya. Karena seringkali malam tidak tahu mau bikin apa setelah semua kegiatan, bingung mau bikin apa. Seringkali coba main Facebook saja. Tuhan juga mengingatkan saya untuk mengambil 1 jam di malam hari untuk menggunakan itu fasilitas. Sudah HP sudah itu jangan hanya pakai untuk bikin status aneh-aneh, pakai untuk menyembah Tuhan. Saya putar, saya menyembah Tuhan. Tahukah saudara? Ada banyak sarjana yang dari pengangguran, termasuk di mana teman-temannya yang lulus dari presiden, dia kemudian di presiden universitas tadi saya katakan di Cikarang, lulus belum dapat kerja. Tapi singkat cerita, satu pagi dia ditelepon, memang itu masih karena kami beribadah di GKP Bintang Manado, jadi ada orang kepercayaan wali kota yang di jemaat di sisi dia tangan kanan, dia adalah asisten. Dia telepon pagi-pagi, Pak Frans, Tasya tolong cepat datang di kantor, dia mau kerja di kantor. Saudara, dia hanya punya biasa SMA. Kalau Tuhan mau angkat, tidak ada dosa. Amin. Dia kerja sudah mau 1 bulan lebih, dia dapatkan pimpinan yang terbaik dan yang luar biasa keluar dari mulutnya. Papa Mama, Tuhan itu dengan doa. Kalau doa itu luar biasa. Kelihatan taman semua. Memang dia belum jadi pegawai negeri, masih honorer, tidak apa-apa. Semua juga mulai dari sini. Tapi dia dicintai, disukai oleh pimpinan. Semua di kantornya sayang dia. Dan saya melihat sesuatu yang luar biasa.
Seperti Tuhan mengubah apa yang terjadi dengan Yusuf. Dia melupakan semua kekecewaan, penolakan. Dia menikmati. Saya mau katakan kepada saudara, mungkin engkau tidak puas dengan hidupmu, kau tidak bahagia. Hanya satu cara, dekat dengan Tuhan. Daud berkata, dia dekat Allah saja daripada datang pertolongan. Cinta Tuhan, cinta Tuhan. Bagaimana ditunjukkan? Dengan menyembah, dengan menyembah. Duduk di kaki Tuhan. Kalau bakar roti itu bisa 3 jam sampai 10 jam. Kenapa menyembah Tuhan 1 jam saja tidak bisa? Yesus berkata, tak sanggupkah kamu menjaga 1 jam? Roh memang penuh, tapi daging memang. Hanya Tuhan mau minimal itu 1 jam. Ambil waktu pagi, malam. Bangun tidur jangan cari HP dulu. Bisa cari HP tapi untuk putar lampu untuk menyembah. Jangan bikin status menyembah. Jangan pikir pekerjaan. Karena waktu engkau menyembah, Tuhan akan buka pintu. Ada pernyataan seperti ini, sekalipun iblis tutup 1000 jalan, kalau Tuhan buka 1 jalan, jalan itu jalan terbaik. Kalau Tuhan buka 1 jalan, jalan kelimpahan, jalan kebahagiaan. Tapi dia harus menemukan hatimu yang tahu untuk menyembah. Dia sedang cari. Saya percaya tidak kebetulan saya berkhotbah. Dia mau engkau kembali kepada tujuan menyembah.